Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan. Saya dari offering B212AB. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS tentang matkul konstruksi bangunan gedung. Rancangan struktur bangunan 2 lantai berupa ruko. Jika diketahui, struktur bangunan 2 lantai berupa ruko yang akan dibangun untuk lantai 1 sebagai showroom dan lantai 2 digunakan sebagai kantor yang berkapasitas 20 orang. Luasan ruko tersebut ialah 10 x 20 meter persegi dan struktur tanahnya adalah berkapur. Kandungan kapur keras berada di 1 meter awal, 1 meter sampai 2 meter selanjutnya adalah tanah lunak, dan baru mendapatkan tanah keras di kedalaman 3 meter. Dan untuk pertanyaannya, pondasi apa yang cocok digunakan dan teknologi seperti apa yang akan digunakan pada bangunan tersebut supaya hemat energi, tidak panas, dan mempunyai sistem sirkulasi udara yang baik. Untuk yang pertama ialah pondasi. Menurut saya, sesuai dengan pernyataan di atas, maka pondasi yang paling tepat digunakan untuk bangunan tersebut ialah pondasi strospel, karena pondasi ini sangat cocok untuk bangunan 2 lantai seperti ruko dan sesuai dengan ketentuan tanah yang ada di lapangan tersebut. Apa sih pondasi strospel itu? Pondasi strospel ialah pondasi yang dikerjakan tanpa melalui bantuan mesin, melainkan dibangun dengan cara menggali tanah secara manual menggunakan alat auger yang dijalankan oleh tenaga manusia. Fungsi alat auger adalah untuk menempatkan besi-besi ini ke dalam tanah, dan juga jika kita menggunakan cara ini tidak menimbulkan kebisingan dan juga penggunaan alat yang tidak banyak. Karena tidak membutuhkan mesin, maka pengerjaan pondasi ini sangatlah ringkas dan simpel. Dan apa sih kelebihan dan kekurangan pondasi strospel? Untuk kelebihannya, harganya lebih terjangkau, minim menyebabkan retakan tanah, hasil pondasi lebih kokoh, dan pengerjaan yang lebih singkat. Dan untuk kekurangannya ialah diameter pondasi ini harus mengikuti standar yang ada, yaitu 20, 25, dan 30. Dan untuk kedalaman pondasi rata-rata hanya 6-10 meter saja, karena menggunakan tenaga manual, yaitu digali menggunakan tenaga manusia. Teknologi apa sih yang digunakan? Yang pertama, harus hemat energi, yang kedua tidak boleh panas, dan yang ketiga mempunyai sirkulasi udara yang baik. Untuk yang pertama, hemat energi. Bangunan hemat energi ialah bangunan tidak terlalu banyak memakai energi dari bumi dan tidak menyepari lingkungan sekitarnya, dan juga meminimalisirkan terjadinya global warming. Jadi untuk bangunan ini yang kantor berada di lantai 2 dan showroom berada di lantai 1, teknologi yang paling tepat dipakai ialah menggunakan beberapa panel surya yang akan dipasang di atas atap, dan juga membuat penampungan air hujan yang berfungsi untuk toilet, dan juga membuat mini garden pada rooftop, dan menempatkan jendela dengan tepat sesuai arah sinar matahari. Penempatan jendela ini dapat mengurangi penggunaan listrik untuk siang hari, seperti menempatkan jendela pada lantai bawah, yaitu pada lantai 1 showroom dengan jumlah yang lebih banyak daripada lantai 2 jumlah jendelanya. Dan yang kedua adalah tidak boleh panas. Supaya bangunan ini tidak panas, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, dengan cara mengatur penempatan dan ukuran jendela dengan baik. Maksud dari cara ini ialah memanfaatkan fungsi lainnya dari jendela, sehingga jendela tidak hanya sebagai ventilasi saja, tetapi juga dapat menyebabkan bangunan tersebut tidak panas. Yang kedua ialah menggunakan
cat dan pelapis cat dengan pigmen warna yang spesial, yaitu yang dapat memantulkan sinar matahari. Yang ketiga, menggunakan bahan bangunan seperti batu bara dan beton. Dan yang keempat ialah memasang turbin ventilator pada atap. Dengan memasang alat ini dapat menyebabkan sirkulasi dalam atap plafon menjadi lebih baik dan dapat menghisap udara panas. Untuk turbin ventilator asap ini, biasanya yang lebih banyak memakai alat ini ialah pabrik-pabrik. Untuk yang kelima, menggunakan insulasi atap seperti aluminium foil, bubble foil, hingga glass wool. Dan dari semua pilihan insulasi tersebut, yang paling banyak dipakai ialah aluminium foil karena sangat efektif untuk melindungi kelembapan bangunan dari panas, dan juga cara pemasangan aluminium foil ini sangatlah mudah. Dan untuk cara yang terakhir adalah menggunakan void bangunan. Maksud dari void bangunan ini ialah memperbesar ruang hampa antara lantai dengan atap bangunan, dan cara ini dapat efektif untuk menyerap panas dalam bangunan. Maksud memperbesar ruang hampa ialah meninggikan tinggi kolom. Dan untuk teknologi yang harus ada yang terakhir adalah mempunyai sirkulasi udara yang baik. Sirkulasi udara sangatlah penting untuk sebuah bangunan karena tidak hanya menjadikan arsitektur bangunan yang bagus, tetapi dengan penggunaan jendela dan pintu yang sesuai dapat menyebabkan pengguna merasa nyaman di dalam bangunan tersebut dan menyebabkan ruangan menjadi tidak lembab. Selain itu, mempertimbangkan ukuran jendela ialah hal yang paling tepat untuk mendapatkan sirkulasi udara yang bagus, yaitu 5% dari luasan ruang yang ada untuk ventilasi dan 20% dari luasan ruang yang ada untuk jendela. Untuk yang kedua, menggunakan ventilasi silang. Apa sih ventilasi silang itu? Ventilasi silang ialah setiap ruangan hendaknya memiliki dua bukaan yang berhadapan-hadapan sebagai tempat keluar masuknya udara. Satu bukaan hendaknya berada di bagian atas ruangan dan sebagian lainnya sebagai tempat keluarnya udara panas dari dalam hunian. Sementara bukaan yang lainnya hendaknya berada di sisi yang berlawanan. Misalnya posisi yang lebih rendah sebagai tempat masuknya udara. Untuk cara yang ketiga adalah memasang rig fan. Rig fan merupakan bukaan yang berada di bagian tertinggi atap rumah. Fan ini menjadikan tempat keluarnya udara panas yang naik ke atap rumah. Pada intinya, Anda perlu memasang ventilasi pada bagian atas atau puncak atap rumah. Pada hunian yang memiliki loteng, sistem ventilasi pada loteng tersebut akan sangat mengurangi transfer panas ke dalam ruangan bawahnya. Langkah ini membantu membuat udara dalam ruangan menjadi lebih sejuk. Dan di sini adalah contoh desain untuk bangunan hemat energi. Di sini pada desain ini untuk lantai pertamanya banyak menggunakan kaca karena kaca sangat berfungsi untuk memasukkan sinar matahari ke dalam ruangan, yang berfungsi untuk membuat ruangan tidak lembab dan juga untuk mengurangi penggunaan listrik pada siang hari. Dan juga pada ruangan ini memakai solar cell pada atapnya, dan juga ada turbin baling-baling yang berfungsi untuk menyuplai kebutuhan listrik ke dalam bangunan tersebut. Ini adalah link yang saya gunakan untuk mencari materi-materi tersebut. Sekian,
presentasi dari saya. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.